Halo pendengar, ini sekarang setelah mencoba, akhirnya saya review detail soal GRX Di2 825 12 speed ini. Yang ketara benar itu adalah pegangan tangannya ini sesuai prediksi rampingnya pegangan ini membuat tangan saya itu lebih enak megangnya, karena nggak usah ngomong brand lain, brandnya Shimano sendiri yang lain itu tetap lebih besar, apalagi di sama-sama dia itu yang Ultegra itu ininya lebih besar. Jadi kalau megang gini nggak bisa enak gini, agak lebih mencungul gini. Itu akan kerasa kalau megangnya lama, tangannya bisa nggak nyaman loh, lama-lama sakit mati rasa gitu. Nah, ini ulir garis-garisnya ini agak lebih tipis daripada yang 11 speed, dan ini memang jawaban dari Shimano supaya garis-garisnya ini diperbarui, akhirnya memang lebih enak. Yang lama itu lebih menonjol, jadi lebih kasar di tangan. Seperti yang sebelumnya, tombol ketiganya itu di pinggir. Nah, di sini ini tombolnya ini ya, saya tekan ini. Nah, di sini tombolnya itu ini di sini. Fungsi tombol ini bisa dipakai untuk mengganti layar cyclocom, atau menyalakan lampu kalau lampunya bisa terkoneksi sama ANT itu, N itu, atau yang lainnya. Dan juga dari fungsi brake shifter ini adalah tuas remnya ini benar-benar enak, mendalnya itu kembalinya tuh cepat. Sejak yang 11 sebetulnya sudah begini, tapi ini lebih kerasa lagi. Jadi kembalinya tuas ini itu ada pirnya. Jadi tidak seperti yang tipe yang lainnya itu nunggu tekanan dari valve-nya untuk kembali, jadi agak lebih lambat sedikit. Jadi ini akan berfungsi banget ketika jalannya geronjal itu, kita cuma nekan, nanti dia dilepas gini langsung kembali, karena banyak jalan turunan atau jalan yang terlalu geronjalan tuh kalau kita ngerem gitu kan harus sedikit-sedikit ya, jangan ditekan seperti gini, nanti kalipernya ceket panas ceket, akhirnya remnya ngeslong. Jadi kalau ngerem, kalau turunannya terlalu panjang dicicil gini, jadi ditekan dilepas, tekan dilepas, tekan dilepas. Nah, untuk GRX ini kembalinya ini cepat, jadi dia untuk micro brake-nya ini bisa lebih enak, jadi ngerem lepasnya itu bisa lebih enak. Ini dari sisi drifternya ya, dari posisi tangannya lebih enak, ininya lebih tumpul, ujung kepalanya ini lebih tumpul. Memang ya, ini untuk yang ini kepalanya lebih kecil lebih enak. Kalau ada yang suka yang gede ya, jenis yang lain itu lebih gede. Dan juga untuk Di2 itu bisa diganti. Jadi misalnya Anda suka shifternya Ultegra, ya ganti aja nanti 12, asal sama-sama 12 speed ya, itu bisa diganti untuk yang misalnya shifternya Ultegra, RD-nya GRX itu masih bisa. Terus secara pemasangan dia hanya satu drifter kanan ini hanya diikuti satu selang untuk hidrolis, jadi tidak ada kabelnya lagi, jadi cuman selang ini aja, jadi pemasangannya jauh lebih mudah. Kalau sepeda saya ini banyak kabelnya, ini bukan kabel shifter ya, ini kabel lampu, ini kabel untuk command dim high beam. Ini untuk high beamnya, ini untuk lampu, ini untuk lampu yang ke belakang. Jadi kalau Anda tanya, lah itu ada kabelnya Om? Bukan, ini kabelnya lampu, bukan kabelnya shifter. Jadi jangan bias. Jadi kabelnya itu yang kanan bawa satu, yang kiri satu. Demikian juga yang
kiri seperti yang kanan tadi. Fungsinya kalau Anda nginstal aplikasinya di HP itu bisa mengganti tiap-tiap ini terserah Anda. Misalnya kalau saya sih seling ya, ini naik, ini turun. Jadi ini naik, ini jadikan ini turun, ini naik. Kalau yang sebelahnya kebalik kalau saya. Jadi kalau orang nggak ngerti pasti ngomong sepeda saya rusak, padahal memang sengaja dibalik gitu fungsinya. Lalu yang berikutnya ini cranknya. Nah, ini mungkin menurut saya crank terkeren yang pernah ada. Maksudnya di golongan pabrikan itu. Memang banyak crank bagus seperti merek-merek yang mahal itu, yang nama-nama tulang itu. Tapi ini pabrikan yang satu grup set itu ini termasuk crank yang keren karena dia ada sirip-siripnya ini. Kesannya kan gahar gitu ya. Terus GRX sekarang juga mengeluarkan ini terpisah, nggak satu grup set pedal khusus dengan nama GRX di pinggirnya. Nah, crank ini chainringnya agak beda. Ini 4831. Biasanya kalau urut itu kan 5034, ini 4831. Jadi fungsinya adalah untuk mencari gear yang lebih nyaman ketika di jalan-jalan yang lebih lebih rusak, jalan-jalan yang nggak halus, terutama di gravel karena fungsinya ini kan sebetulnya di gravel. Nah, jadi ini cranknya. Yang berikutnya ini di RD-nya sekarang 12 speed itu untuk chargingnya ada di belakang sini. Ini nanti dibuka, ngecasnya belakang sini. Kabelnya sudah ada tempat untuk nyantolkan kabel supaya nggak kedekatan sama sprocket. Sama kalau GRX ini seperti biasa ada fungsi mana ya? Fungsi ini fungsi ininya koplingnya. Jadi kalau ini diaktifkan, si RD-nya ini yang di tensionernya ini lebih keras. Jadi dia nggak gampang jeblak-nyeblak gitu. Fungsinya ini akan sangat kerasa kalau kita di medan gravel. Karena di medan gravel itu di gravel itu kan sama dengan kerikil ya. Jadi kalau kita di kerikil itu kan pasti loncat-loncat kecil gini. Nah ini nanti tensionernya ini pasti bakal mentul-mentul gini nemen. Nah kalau mentul-mentul nemen biasanya rantai yang atas ini kena di chainstay, yang ininya mentul-mentul gini, ininya maju mundur gitu. Lah kerugiannya apa? Loss powernya itu besar karena rantainya itu kayak panjang pendek karena fungsinya ini kan pasti gini-gini terus. Nah kalau ini diaktifkan, ini kesininya ini lebih berat, jadi tidak gampang mentul-mentul. Ya ini fungsinya GRX itu yang utama itu ada fungsi kopling ada tensioner lebih untuk supaya nggak nyeblak-nyeblak itu. Itulah yang membedakan GRX, RD GRX sama RD yang lain. Misalnya aja Ultegra yang bisa dibilang yang dibuat setara sama GRX ini. Yang terakhir adalah kaliper dari remnya. Remnya ini khusus. Rem GRX ini bukan hanya tulisan, tapi dia lebih lebar sedikit. Jadi ketika tuasnya ini kembali,
Kalipernya itu ketika buka itu fungsinya lebih lebar karena yang namanya aja untuk all road atau gravel ditakutkan ada debu atau ada debris yang nyantol-nyantol di sini. Dia GRX ini memberikan sedikit ruang lebih untuk bisa membuka. Sebetulnya juga yang saya kelewatan tadi adalah FD-nya. FD-nya itu juga 2 mili lebih ke kanan. Supaya apa? Supaya ada ruang untuk nggak terlalu mepet sama ban agar kalau ada kotoran ya nggak nyantolan gitu. Jadi semua grup set GRX ini benar-benar diciptakan dengan mindset sepedaan di dunia gravel, atau kalau di pemakaian di Indonesia ini menurut saya di pemakaian all road ya. Jadi di jalanan yang dimana aja, yang baik yang rata ataupun yang lebih tidak rata, karena fungsi-fungsi ini akan jadi terpakai atau berguna ketika Anda pakai di jalan yang lebih tidak enak, misalnya aspalnya ground jalan atau jalannya setengah-setengah jalan desa gitu, itu bisa lebih berguna. Nah, itu sekian dari saya. Bila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komen. Makasih.